Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Jaya Fatikasari dengan NIM 11122000159. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi langkah-langkah advokasi kebijakan. Maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH.MSI. Baiklah, mari kita masuk dalam pembahasan kali ini. Check it out! Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan secara umum pengertian dari advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi atau mendorong perubahan suatu kebijakan publik dengan kepentingan tertentu. Tujuan utama dari advokasi kebijakan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan publik bermanfaat, adil, dan berkelanjutan. Advokasi kebijakan merupakan alat yang penting untuk mempengaruhi perubahan positif di masyarakat. Dengan memahami pengertian, manfaat, prinsip, dan langkah-langkah dalam advokasi kebijakan, individu dan organisasi dapat berperan dengan aktif dalam mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari langkah-langkah dalam advokasi kebijakan. Langkah yang pertama adalah membentuk lingkaran inti. Lingkaran inti dalam advokasi kebijakan adalah sekelompok individu yang berperan penting dalam merancang, memimpin, dan mengendalikan seluruh proses advokasi. Fungsi utama dari lingkaran inti ini adalah yang pertama, untuk menentukan arah dan tujuan advokasi, bertanggung jawab dalam menentukan isu kebijakan yang ingin diadvokasikan. Lalu yang kedua, membangun tim advokasi yang bertujuan untuk merekrut dan menyeleksi anggota tim. Lalu yang ketiga, menggalang sumber daya. Pembentukan lingkaran inti harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Pastikan untuk memilih individu yang memiliki karakteristik dan kualifikasi yang sesuai. Biasanya lingkaran inti ini terdiri dari 5-10 orang. Namun jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan skala proses advokasi. Lanjut, langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah dengan memilih isu strategis. Memilih isu strategis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses advokasi kebijakan. Hal ini dikarenakan isu yang dipilih akan menjadi dasar bagi seluruh langkah selanjutnya, mulai dari perencanaan strategi hingga implementasi aksi. Dalam penjelasan ini, isu yang ditetapkan harus jelas dan aktual. Berikut juga merupakan tips memilih isu strategis. Yang pertama, libatkan berbagai pihak dalam proses pemilihan isu. Lalu yang kedua, gunakan data dan informasi. Lalu yang ketiga, pertimbangkan berbagai perspektif. Lalu yang keempat, pikirkan jangka panjang. Dan yang terakhir, pilih isu yang menarik dan mencuri perhatian publik. Memilih isu strategi yang tepat adalah kunci untuk keberhasilan advokasi kebijakan. Dengan memilih isu yang penting, memiliki peluang keberhasilan dan sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Berikutnya adalah penjelasan dari langkah ketiga dalam advokasi kebijakan. Langkah yang ketiga adalah dengan membangun sekutu. Membangun sekutu merupakan langkah penting dalam proses advokasi kebijakan. Sekutu sendiri adalah individu, organisasi, atau kelompok yang memiliki tujuan, kepentingan, atau nilai yang sama dengan advokasi kebijakan yang sedang dilakukan. Bangun sekutu atau aliansi sebanyak mungkin untuk mendapatkan dukungan menjalankan advokasi kebijakan. Berikut adalah tips membangun sekutu yang efektif. Yang pertama adalah jujur dan transparan. Bersikap jujur dan transparan kepada sekutu Anda tentang tujuan strategi dan rencana Anda. Lalu yang kedua, komunikasi yang terbuka. Jaga komunikasi yang terbuka dan efektif dengan sekutu Anda. Lalu yang ketiga, saling menghormati. Hormati perbedaan pendapat dan perspektif dari sekutu Anda. Lalu yang terakhir, berbagi penghargaan. Akui kontribusi mereka dan tunjukkan bahwa Anda menghargai dukungan mereka. Membangun sekutu adalah proses yang berkelanjutan, perlu waktu,
usaha, dan dedikasi untuk membangun hubungan dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak. Dengan membangun sekutu yang efektif, Anda dapat meningkatkan kekuatan, jangkauan, kredibilitas, dan kapasitas advokasi kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Langkah yang terakhir adalah dengan membangun basis gerakan. Membangun basis gerakan merupakan langkah yang penting dalam proses advokasi kebijakan untuk meningkatkan kekuatan, jangkauan, dan efektivitas advokasi. Basis gerakan adalah kelompok individu yang bersatu untuk mendukung dan memajukan suatu isu atau tujuan tertentu. Tujuan dari membangun basis gerakan adalah yang pertama, meningkatkan partisipasi publik. Yang kedua, memperkuat solidaritas. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas. Lalu, karakteristik basis gerakan yang efektif adalah dengan jelas dan terarah, inklusif dan partisipatif, terorganisir dan terstruktur, komunikatif dan transparan, lalu yang terakhir dinamis dan adaptif. Berikut merupakan tips membangun basis gerakan yang sukses. Yang pertama, libatkan masyarakat sejak awal, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, fokus pada aksi nyata, dan yang terakhir, rayakan keberhasilan. Membangun basis gerakan yang efektif dan kuat adalah kunci untuk mencapai tujuan advokasi kebijakan. Selesai sudah penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah dalam advokasi kebijakan. Apakah sudah paham? Sudah? Baiklah, jika begitu saya izin pamit. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.